Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Keberadaan kita sampai hari ini adalah karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan yang berdaulat atas segalanya, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mobil Tesla merupakan kendaraan yang terkenal dan cukup banyak disukai orang. Kendaraan listrik yang disertai dengan teknologi autopilot ini membuatnya berbeda. Tapi sayangnya sudah beberapa kali perusahaan Tesla menarik kembali kendaraan yang telah terjual. Hal ini disebabkan karena adanya masalah, mulai dari sistem autopilot yang dapat menyebabkan kecelakaan, kap mesin yang berpotensi membahayakan, kamera yang bermasalah, dan sebagainya. Kendaraan-kendaraan itu ditarik kembali untuk disempurnakan. Berbicara tentang sempurna, kita semua dikehendaki Tuhan untuk menjadi sempurna, dan karena itu kita perlu melangkah selaras dengan rancangan kesempurnaan yang dari Allah. Setiap hari kita mengalami proses perbaikan demi perbaikan yang menyempurnakan kita. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 8 dan 9 ini tertulis, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Dalam ayat ini kita perhatikan Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun melawan kebenaran, tapi yang mereka lakukan adalah untuk kebenaran. Paulus sudah pernah menjadi penganiaya jemaat. Dia sangat membenci Tuhan Yesus Kristus dan dia berusaha melawan. Tanpa ia sadari ia sedang melawan kebenaran. Ia mengira bahwa ia sedang mengerjakan kebenaran, padahal ia melawannya. Dan dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada sebuah cahaya dari langit yang membuatnya terjatuh, dan ia menjadi buta selama 3 hari. Perjumpaan itu membuatnya mengerti bahwa ia sedang melawan Tuhan Yesus Kristus. Ia sedang melawan kebenaran, dan ia menyadari bahwa ia tidak dapat melawan kebenaran itu. Yang dapat ia lakukan adalah untuk kebenaran. Ia hidup untuk kebenaran. Ia melayani untuk kebenaran. Hidupnya adalah untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Korintus supaya mereka menjadi sempurna. Inilah juga yang menjadi kehendak Tuhan atas kita semua, yaitu agar kita menjadi sempurna seperti Dia, sempurna seperti Allah yang sempurna. Tuhan mau kita mencapai kedewasaan rohani dan hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk mencapai kesempurnaan, kita hanya bisa berada di dalam Allah yang sempurna dan tinggal di dalam firman-Nya yang sempurna. Mungkin kadangkala kita gagal, saudara. Kadangkala ada dosa yang tidak kita sengaja. Ada hal-hal yang tidak kita sadari kita lakukan.
dan itu melawan kehendak Tuhan. Mungkin kita jatuh ke dalam dosa, tapi dalam keadaan-keadaan itu saudara, jangan kita terus-menerus berdiam dalam dosa, tapi bangkit dan bertobat. Alami pengampunan Tuhan, serta berubah menuju kepada kesempurnaannya. Tuhan merancang kita untuk menjadi sempurna, dan proses penyempurnaan itu saudara, terus terjadi dari hari ke hari. Selama kita hidup di bumi ini, Tuhan membentuk dan menyempurnakan kita. Sehingga ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, tidak ada lagi kekurangan kita di hadapannya. Yang ada hanyalah kesempurnaan. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan menyempurnakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu. Lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami diajar, kami dibentuk, kami diingatkan untuk menjadi sempurna. Tidak terus tinggal dalam ketidaksempurnaan kami, tapi terus melangkah maju menuju penyempurnaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, supaya kami berubah hari lepas hari, dan terus berjalan mencapai apa yang menjadi keinginan Tuhan atas kami. Menjadi pribadi yang segambar serupa dengan Tuhan, yang sungguh mulia di hadapan-Mu. Tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan. Yang ada hanyalah kemuliaan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan dalam kesempurnaan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan pimpin kami Roh Kudus untuk senantiasa melangkah dalam kebenaran dan hidup untuk kebenaran. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah mendapatkan solusi yang terbaik dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.